bersama saya Lita dan kedua narasumber kita yang telah hadir di sini. Yang pertama ada Bapak Agung Kunmaryono SH. Beliau selaku Kepala Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Brida Provinsi Jawa Tengah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Sehat, Lita. Alhamdulillah. Kemudian ada Mas Febrian Leo Sesio selaku Fungsional Perekayasa yang juga dari Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Brida Provinsi Jawa Tengah. Oke, episode kali ini kita akan membahas tentang pameran produk inovasi atau PPI yang tahun ini akan diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 28 September 2025 di Kabupaten Blora. Perlu kita ketahui bahwa pameran produk inovasi atau PPI ini merupakan ajang tahunan yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Brida sebagai wadah untuk menampilkan karya riset dan inovasi terbaik dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat, pelajar, mahasiswa, perangkat daerah hingga para pelaku usaha. Kegiatan ini sendiri menjadi ruang publikasi, promosi, sekaligus kolaborasi dengan tujuan memperkuat ekosistem inovasi daerah dan mendorong lahirnya solusi kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat serta meningkatkan daya saing di Jawa Tengah. Mungkin ini langsung aja gitu ya, kita ngobrol-ngobrol gitu boleh? Jadi mungkin pertama ini ke Pak Agung dulu. Oke. Mungkin Pak sedikit diceritakan gitu sejarah PPI itu kayak gimana sih Pak? Yeah. Terima kasih Mbak Lita. Jadi pameran produk inovasi atau PPI ini diselenggarakan di Jawa Tengah mulai tahun 2011 pertama kali. Ya. Artinya kalau ini nanti di 2025 berarti sudah ke-15 ya, ke-15 kali. Ya. Ini dan waktu itu ya saya belum masuk di Balitbang ya waktu itu namanya ya. Jadi yang mendasari juga ya tentunya ini kan 2010 itu kan kita pertama kali melaksanakan lomba kreativitas dan inovasi masyarakat ya. Jadi kita lihat ya ternyata masyarakat itu sudah banyak yang berinovasi, berkreasi, tetapi kan belum ada wadah ya, wadah untuk mendokumentasikan ya hasil-hasil kreativitas dan inovasi mereka ya. Makanya untuk mendorong itu, untuk mewadahi itu kita selenggarakan lomba kreativitas dan inovasi masyarakat atau Krenova ya. Setelah lomba itu diselenggarakan, diberikan penghargaan ya pemenangnya oleh Bapak Gubernur ya, dan tentunya perlu ada keberlanjutan ya, biar tidak berhenti ya hanya sekedar ikut lomba terus kompetisi ada pemenang ya terus juga diberikan penghargaan, uang pembinaan, piala dan seterusnya. Tidak, yang paling penting adalah keberlanjutan daripada inovasi masyarakat tersebut ya. Makanya ada beberapa kegiatan untuk menindaklanjuti lomba Krenova tersebut, para pemenang lomba Krenova tersebut ya. Salah satunya adalah mempublikasikan, mempromosikan inovasi-inovasi mereka ya melalui pameran produk inovasi. Walaupun ada kegiatan lain juga, tidak hanya itu, kita berikan fasilitasi kekayaan intelektual, terus juga kita diseminasikan, kita sosialisasikan inovasi-inovasi mereka kepada daerah, kepada kelompok masyarakat, kepada desa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Juga kita di Brida ini ada inkubator bisnis, namanya Inwinov, inkubator wirausaha inovasi. Lah, para pemenang, para nominator daripada Krenova tadi juga kita fasilitasi untuk pelatihan, pendampingan ya, ada untuk peningkatan produksi, untuk marketing yang bagus seperti apa, digital marketing, packaging yang bagus seperti apa, terus dia perlu untuk mengurus sertifikasi apa yang diperlukan dan seterusnya. Artinya biar hilirisasi, komersialisasi itu jalan. Nah, kembali lagi tadi salah satu fasilitas yang diberikan oleh Pemprov Jateng melalui Brida adalah mempublikasikan, mempromosikan tadi lewat pameran produk inovasi ya. Mulai 2011 sampai saat ini diselenggarakan PPI tersebut ya. Dan ini juga ada landasan dasar hukumnya ya ke pelaksanaan PPI ini. Yang pertama tentunya ada Undang-Undang
nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ya. Di situ di pasal 386 intinya adalah pemerintah daerah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dapat menyelenggarakan inovasi ya. Demikian juga di pasal 388 ya. Di situ dijelaskan bahwa pemerintah daerah melaporkan inovasi setiap tahun kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri ya. Artinya pemerintah daerah ya, baik itu provinsi, kabupaten maupun masyarakatnya itu sudah diatur untuk melaksanakan inovasi. Demikian juga ada lagi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 ya. Itu di pasal 28 ya disebutkan bahwa eh, penerapan inovasi untuk penyebarluasan inovasi salah satunya adalah melalui pameran. Nah, ini juga produk Perda ya. Jadi Perda atau Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 23 tahun 2019 tentang penyelenggaraan inovasi daerah Provinsi Jawa Tengah. Di pasal 46 itu disebutkan bahwa gubernur memfasilitasi ya hasil inovasi melalui pameran ya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani atau membidangi kelitbangan. Nah, ini artinya kan pameran itu untuk penyebar luasannya ya itu dilakukan di provinsi oleh BRIDA ya, kalau dulu ya Balitbang itulah, sekarang kan Badan Riset dan Inovasi Daerah. Jadi itu yang melatar belakangi mendasari untuk pelaksanaan PPI ya yang setiap tahun dilaksanakan. Dan kami sampaikan juga PPI ini tidak hanya dilaksanakan oleh BRIDA, tetapi kami berkolaborasi dengan kabupaten kota. Jadi secara bergiliran, bergantian kita tawarkan kepada kabupaten kota untuk berkolaborasi pameran produk inovasi ini dengan festival atau expo ya atau event-event yang ada di kabupaten kota. Ya, jadi misalkan tahun kemarin itu kita dengan Cilacap ya, terus 2024 ya, 2025 nanti insya Allah tanggal 26 sampai 28 ya kita dengan Kabupaten Blora. Ya, itu Mbak Lita. Oke, berarti kalau secara spesifiknya nih Pak, yang ingin dicapai dari PPI itu sebenarnya berarti keberlanjutan gitu ya Pak, keberlanjutan Betul, inovasi betul, dari betul. masyarakat di Iya, Jawa Tengah iya, gitu. iya, keberlanjutan itu sangat penting sekali ya. Jadi tidak hanya lomba tadi, Hmm. yang paling penting adalah keberlanjutan dari inovasi tersebut, biar tidak berhenti. Karena inovasi itu harus terus berlanjut, harus terus berkembang, bahkan ke arah komersialisasi gitu. Oke, kalau untuk partisipan Mbak, siapa aja sih yang bisa berpartisipasi selain masyarakat, terus juga Oke. mungkin sivitas akademika, siapa lagi gitu? Oke, jadi kalau di PPI ya, tentunya kita tidak hanya inovasi masyarakat ya, tetapi yang kita promosikan, kita pamerkan ke kita publikasi, kita sebarluaskan tentunya seluruh inovasi ya, tidak hanya inovasi masyarakat tetapi juga inovasi pemerintah daerah ya. Bisa OPD provinsi Jawa Tengah, OPD kabupaten kota ya atau pemerintah kabupaten kota, juga dari dunia usaha ya, BUMN, BUMD ya, perguruan tinggi ya atau akademisi dan sebagainya. Jadi semua ya bisa sebagai ajang untuk penyebarluasan informasi tentang inovasi atau ilmu pengetahuan dan teknologi di situ. Itu Mbak Rita. Jadi kalau mungkin bisa sedikit disampaikan Pak, Mm. gimana sih PPI itu bisa memberikan manfaat langsung gitu untuk Yeah. masyarakat itu kan setelah dipublikasikan gitu kan, diseminasikan inovasinya seperti apa, gimana sih eh, kayak gambarannya tuh dari kegiatan itu bisa memberikan manfaat ke masyarakat gitu. Betul. Jadi paling tidak yang pertama ya, masyarakat itu nanti akan lebih tertarik ya dengan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, itu tentunya masyarakat untuk melihat seperti itu, oh ternyata ada solusi-solusi ya untuk permasalahan kehidupan dia sehari-hari ya. Artinya eh, yang tadinya katakan tidak bisa dikembangkan ternyata bisa ya dengan kreativitas dan
inovasi. Misalkan ya, contoh itu sampah, ya, sampah. Jadi sampah itu kan ada 2, sampah organik, sampah anorganik, ya. Kalau yang organik sudah banyak lah, diolah menjadi macam-macam biogas dan sebagainya, pupuk dan sebagainya. Lah yang anorganik ya, misalkan plastik, ya. Plastik itu kan untuk terurai ya di tanah itu kan butuh ratusan tahun katanya ya. Lah ini kan ada itu ternyata dari masyarakat ya yang bisa menemukan bagaimana sampah plastik ini nanti yang dulu menjadi masalah sekarang bisa dimanfaatkan menjadi solusi kehidupan mereka dan menjadi duit bahkan. Nah, jadi ada salah satu masyarakat di Desa Wanadadi ya, Banjarnegara, dia bisa menemukan alat yang namanya fast pyrolysis ya. Jadi ini bahkan sudah dari gen 5 sudah mau ke gen 6. Jadi dari plastik ya dengan inovasi-inovasi mereka itu bisa dibuat menjadi bahan bakar minyak ya. Artinya di sini bisa dibuat bensin, bisa dibuat solar ya untuk diesel. Bahkan yang solar itu Cetain number-nya ya, kalau kita lihat biosolar itu kan 48 Cetain number. Terus juga Dexlight ya itu 51 ya. Terus Pertamina Dex itu 53 ya. Lah ini yang diproduksi ya, ini ternyata Cetain number-nya itu 50,11 ya kalau nggak salah. Artinya dia sudah di atas biosolar dan mendekati Dexlight. Ya, mendekati Dexlight. Nah, ini sudah diuji coba di Lemigas. Ya, Lemigas di uji lab ya, di Lemigas di Kementerian SDM dan juga di BRIN, labnya BRIN. Ya, dan ini kandungan Cetain number-nya terus residunya bahkan 0. Ya, ini kan artinya sebetulnya layak ya untuk dipergunakan. Paling tidak kalau di desa itu kan bisa untuk menggerakkan traktor ya, bisa untuk mesin penggilingan padi ya dan sebagainya. Nah ini kan sudah untuk melestarikan lingkungan hidup ya, memanfaatkan sampah plastik dan juga ternyata bisa dimanfaatkan sebagai BBM alternatif untuk paling tidak alat pertanian. Ini jadi ini ternyata masyarakat kita itu sangat-sangat inovatif sekali. Dan ini salah satunya loh, banyak sekali ya yang ditemukan oleh masyarakat. Ya, ini artinya kita fasilitasi tadi dengan berbagai kegiatan dan termasuk PPI dan masyarakat akhirnya mengenal alat fast pyrolysis ini. Ya, ini bahkan sekarang sudah banyak daerah atau masyarakat lain yang memesan alat itu. Ini artinya bagi masyarakat inventor kan sudah mempunyai nilai ekonomi ya, meningkatkan kesejahteraan mereka. Itu salah satu contohnya saja. Ya, itu Mbak. Oke, baik. Mungkin kita ke Mas Febri sekarang nih. Kalau selama ini Mas, jenis produk inovasi itu yang ditampilkan di PPI gitu ya, itu seperti apa sih gitu yang ditampilkan? Terus apakah ada gitu inovasi yang termasuk unggulan gitu, yang menarik, yang tahun ini tuh kita nanti-nantikan gitu, ada nggak? Untuk jenis inovasinya sendiri, produk inovasi di Provinsi Jawa Tengah, kita kan ada 2 jenis inovasi yang dipayungi oleh Perda kita, Perda Inovasi Daerah, yaitu salah satunya inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan inovasi masyarakat. Nah, untuk peserta pameran sendiri tadi yang seperti sudah disampaikan Pak Agung, peserta kita ada dari pemerintah kabupaten kota, pemerintah daerah, terus ada pemerintah pusat juga, perusahaan, badan usaha, dan juga perguruan tinggi. Nah, jadi inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh mereka itulah yang nantinya diharapkan untuk dipamerkan di pameran tersebut. Nah, untuk pemerintah daerah sendiri tadi seperti dijelaskan pasti yang ditampilkan inovasi penyelenggaraan pemerintahnya dan inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat. Karena di Provinsi Jawa Tengah sendiri hingga ke kabupaten kotanya di semua tingkatan itu menyelenggarakan kompetisi untuk inovasi penyelenggaraan pemerintahan maupun inovasi masyarakatnya. Jadi memang budaya inovasi tersebut itu sudah terbentuk hingga di tingkat kabupaten kota, sehingga memang kabupaten kota di Jawa Tengah maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan menampilkan produk-produk tersebut gitu di PPI.
Terus kita juga ada dari perusahaan yang sudah terkonfirmasi untuk hadir, badan usaha dan perguruan tinggi juga. Nah, kalau misalnya tadi untuk inovasi yang dinanti-nantikan mungkin eh, itu belum bisa diomongin di sini ya, tapi Oh, rahasia. masih rahasia karena belum turunnya suratnya Oke, belum oke, turun oke. dari Pak Gubernur. Ya. Tapi Oke. pastinya di tahun ini ada inovasi yang sangat menarik dan juga bagus lah, itu sebuah breakthrough gitu ya. Ada inovasi juga tadi pengolahan sampah, tapi bentuknya belum bisa kita kasih tahu karena masih rahasia ya, belum turun dari Pak Gubernur gitu. Dari spill dikit pengelolaan sampah. Ya, pengelolaan sampah karena emang masalah sampah Oke. di Jawa Tengah ini sangat pelik ya. Jadi memang Iya benar-benar. salah satu masalah krusial di Jawa Tengah. Jadi kita butuh inovasi-inovasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang ada di daerah kita. Begitu. Oke. Tadi kan contoh inovasi yang langsung dari masyarakat juga gitu ya tentang sampah. Kalau misalnya yang dari pemerintah daerah nih, contohnya boleh nggak dikasih contoh kayak apa sih? Inovasi dari pemerintahan itu kita ada dari Badan Pendapatan Daerah. Di tahun 2024 itu menjadi salah satu inovasi unggulan yang ditampilkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Innovative Government Awards yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu ada inovasi Samsat Budiman. Samsat Badan Usaha Digital Mandiri, di mana Samsat Budiman itu eh, sampai di tingkat BUMDes, jadi masyarakat di desa itu bisa terlayani, tidak perlu harus ke samsat yang ada di kota gitu. Jadi secara efisiensi maupun waktu dan jarak begitu untuk masyarakat yang ada di pelosok desa seperti itu sudah bisa difasilitasi di BUMDesnya masing-masing begitu. Itu salah satu inovasi yang Bayarnya lewat Bumdes ya. ya bayar Pajak. samsat, pajak dan Pajak kendaraan. pajak kendaraan Oke, tuh oke, dari oke. Samsat Budiman tersebut. Berarti lebih mudah gitu ya, lebih Iya, gampang diakses gitu. Oke, lanjut. Ini tuh kan PPI itu juga disebut sebagai ajang yang membangun kebersamaan antar pemangku kepentingan iptek gitu ya. Nah, seperti apa gitu? Bagaimana tuh bentuk kolaborasi yang diharapkan dari adanya PPI ini gitu? ya pastinya tadi seperti tadi kita pasti selalu mengundang dari berbagai pihak ya, stakeholder, baik dari akademisi, badan usaha, pemerintahan, komunitas maupun media. Jadi salah satu tujuan PPI tadi yang sudah dijelaskan Pak Agung yaitu mempromosikan dan membuat masyarakat aware akan inovasi yang ada di Jawa Tengah ini. Jadi ternyata permasalahan kami itu ada loh inovasinya gitu untuk menyelesaikan. Nah, jadi harapan kami ya bentuk kolaborasinya itu kita dari seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama menyelesaikan masalah yang ada di Jawa Tengah tentunya Mbak. Eh, terus inovasinya juga bisa dapat tersebarluaskan, masyarakat bisa memanfaatkannya dan sama-sama mendapat nilai plus gitu. Masyarakat bisa mendapatkan memanfaatkan inovasi, sedangkan inventor juga dapat mendapatkan nilai ekonomisnya gitu. Jadi inovasinya mendatangkan eh, pemasukan lah seperti itu sebagai nilai ekonomis bagi inventornya tersebut gitu. Jadi satu sisi buat inventornya dapat nilai jual gitu lah ya, Ya, nilai ekonomi, sementara buat masyarakat yang lain juga bisa menyelesaikan masalah yang ada di daerah betul. tersebut gitu ya. Oke, balik lagi ke Pak Agung. Iya. Boleh kasih contoh nggak Pak? Contoh kolaborasi yang sukses dari PPI tahun sebelumnya gitu. Mungkin bisa diceritain Oh iya. kayak gimana gitu. Oke. Jadi ya yang baru 1 tahun yang lalu lah ya, tahun 2024 ya. Jadi kita kolaborasi atau kerjasama dengan Kabupaten Cilacap. Ya, di situ jadi tidak hanya produk-produk inovasi saja yang dipamerkan ya, tadi dari inventor, inovator ya, masyarakat juga dari pemerintah daerah dan juga perusahaan dan sebagainya tadi, perguruan tinggi dan sebagainya. Tapi juga di situ kan didukung juga oleh UMKM yang di situ banyak sekali juga katakan itu untuk mengais rezeki di situ. Juga kuliner macam-macam, souvenir yang ada di Cilacap ya. Artinya di Cilacap itu di samping tadi manfaat secara langsung daripada inovasi ya yang dipamerkan, itu juga geliat ekonominya itu nampak sekali. Jadi di situ itu pengunjungnya rame ya, banyak sekali, ekonomi tentunya itu transaksi ekonomi itu juga
berjalan, meningkat dan sebagainya ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Itu pengalaman salah satu pengalaman yang PPI sukses. Jadi tidak hanya dari sisi pameran inovasinya, tetapi juga mendorong peningkatan UMKM, pendapatan UMKM, kuliner dan sebagainya. Luar biasa itu yang Cilacap itu. Berarti tahun lalu tuh animo masyarakatnya tinggi gitu ya waktu di Cilacap betul, gitu ya Pak. betul. Jadi ya, katakan sukses itu yang kemarin itu. Oke, Sukses, oke. ya. Kalau selama ini Pak, PPI itu sejauh mana sih membantu kegiatan sosialisasi dari kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu kan kita sebagai istilahnya kayak pengampu gitu lah ya Pak, Betul. Brida sebagai pengampu. Jadi selama ini tuh sejauh mana sih gitu kegiatan PPI itu udah sukses untuk sosialisasi kebijakan pemerintah yang terutama yang terkait pengembangan iptek gitu. Ya, ya. Jadi tentunya iptek itu kan tidak hanya ada di akademisi, ada di lembaga litbang, lembaga riset dan inovasi ya. Tetapi iptek ya termasuk di dalamnya tentunya inovasi ya. Itu kan juga OPD provinsi itu kan banyak sekali punya inovasi ya. Jadi inovasi itu yang dulu ada KIPP ya, dulu itu kan kompetisi inovasi pelayanan publik ya. Terus mulai tahun 2025 ini sekarang menjadi kompetisi inovasi daerah IDEA ya. Nah, ini kan tentunya inovasi-inovasi dari OPD itu yang setelah melakukan kompetisi ya, terus juga diberikan penghargaan ya pemenangnya ya, termasuk pemerintah kabupaten kota. Ini kan pada saat PPI dia ikut ya, jadi bisa jadi yang tahun ini ikut atau yang tahun kemarin sudah ada inovasi baru diikutkan tahun ini di PPI-nya ya. Itu kan artinya di situ oh ternyata pemerintah punya inovasi kebijakan untuk peningkatan pelayanan publik ya. Misalkan tadi di rumah sakit ya, itu ada pelayanan yang sudah tidak perlu datang ke rumah sakit tapi lewat online dan sebagainya, pengantaran obat bahkan di RSUD Margono. Juga tadi yang pendekatan pelayanan langsung kepada masyarakat ya. Kalau di desa itu kan di kabupaten kan desanya banyak sekali luas, makanya memberdayakan BUMDes juga tadi yang Samsat Budiman dan sebagainya. Artinya ini sangat bermanfaat sekali. Jadi sekali lagi tidak hanya inovasi yang ada di masyarakat, tetapi inovasi pemerintah itu juga artinya kan inovasi pemerintah itu utamanya untuk peningkatan pelayanan publik ya. Ini juga masyarakat biar tahu oh ternyata ada layanan semacam ini. Nah, ini yang poin penting daripada inovasi yang diikuti oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Itu Mbak Lita. Oke, baik Pak. Balik lagi nih ke Mas Febri. Ada nggak sih produk atau inovasi yang diikutkan di PPI gitu ya Mas, yang udah masuk di tahap hilirisasi dan siap diadopsi oleh industri? Pastinya ada Mbak, dan sebenarnya cukup banyak, apalagi yang dari inovasi masyarakat ya. Ini kita ambil contoh salah satu tenan binaan kita yang langganan masuk di PPI sendiri maupun di berbagai pameran di tingkat nasional maupun sampai diekspor. Salah satunya ada sate ambal, itu dari tenan kita asal Kebumen, itu dari Alisa Food, dimana bukan sekedar sate aja ya. Jadi inovasi tersebut adalah mengawetkan produk tradisional tanpa pengawet, tanpa bahan pengawet kimiawi gitu. Jadi melalui proses melalui packaging retort dan proses pemanasan itu bukan nanti di-cut ya. Melalui kalau ya nanti melalui ulang lagi lah. Jadi melalui proses packaging retortnya, di mana produk sate ambal yang tradisional ini bisa dibawa keluar kota tanpa khawatir produknya rusak seperti itu. Nah, ini sudah terhilirisasi dan kerjasama dengan industri, di mana produksinya tuh cukup banyak. Di Semarang sendiri dia bekerja sama dengan SkyEat, produksinya itu bisa sampai puluhan ribu dan sudah ekspor juga produknya. Ini salah satu
best practice atau cerita baik dari salah satu tenan kami. Ada juga eh, apa ya tadi, Sumitek. Ada juga inovasi Sumitek, yaitu dia itu menghasilkan inovasi Magic Ring, di mana inovasinya tersebut itu dapat mengefisiensikan pemakaian bahan bakar di kendaraan motor. Nah, itu sudah eh, bekerja sama dengan PT VR. Itu industri kendaraan bermotor asli Indonesia juga, kalau nggak salah pabriknya di Semarang sini. Nah, itu sudah dibeli patennya. Itu salah satu juga best practice tenan kami seperti itu, Mbak. Mungkin contoh best practice-nya seperti itu. Untuk di PPI-nya nih ada penghargaan khusus nggak gitu untuk inovatornya? Misalnya kayak kategorinya apa aja gitu, mungkin bisa disampaikan? Nanti di PPI itu kita akan ada sesi khusus penyerahan penghargaan kepada para eh, pemenang di ada dua, yaitu lomba Krenova, yaitu kreativitas dan inovasi masyarakat dan penjaringan inovasi masyarakat. Di situ ada 3 kategori, yaitu kategori utama, harapan, dan favorit. Untuk yang kedua ada dari kompetisi Idea Jateng, inovasi daerah Jawa Tengah. Di situ ada 2 kategori. Yang pertama adalah eh, kategori OPD Provinsi Jawa Tengah, dan yang kedua adalah kategori kabupaten kota di Jawa Tengah. Itu ada 10 pemenang, yaitu top 10. Dan kedua penghargaan tersebut akan diserahkan secara langsung oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah nantinya. Itu di rangkaian pembukaan, di rangkaian penutupan sendiri nanti dari Kabupaten Blora akan menyerahkan berbagai penghargaan di tingkat Kabupaten Blora. Salah satunya tadi juga ada inovasi penyelenggaraan pemerintahan maupun inovasi masyarakat yang ada di Kabupaten Blora. Seperti itu sih, Mbak. Oh, berarti untuk yang ideanya ada 10, Mm-mm. terus yang di Renovanya juga 10 totalnya. Di Krenova totalnya ada 13 Oh, penerima 13. penghargaan. Nah, 13 tuh berarti yang utama ada berapa? yang utama itu ada 5, Mhm. yang Harapan? harapan itu ada 4, dan yang favorit ada 2. Oke. Ya mungkin ini udah terakhir ternyata ini pertanyaannya. Mungkin langsung aja ke Pak Agung untuk sekalian closing statement nih Pak gitu. Harapan Pak Agung gitu untuk Brida sebagai penyelenggara PPI gitu untuk tahun ini. Terus pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat juga biar ikut meramaikan acara di Blora nanti gitu Ya, Pak. Mungkin bisa disampaikan. ya. Mungkin sebelumnya saya infokan juga. Jadi untuk memeriahkan PPI ya, ini sudah 2 tahun ini ya. Jadi mulai tahun 2024 kemarin ya, dan ini dilanjut 2025 nanti pada rangkaian acara PPI ya. Jadi hari kedua itu ada acara seminar nasional ya. Jadi seminar nasional ini yang nanti di Blora ya, berarti pada tanggal 27 September 2025 ya. Dan di situ nanti Pak Gub ya menjadi keynote speaker, dan kemarin kami sudah audiensi, beliau rawuh baik di PPI-nya, pembukaan PPI maupun di seminar nasional. Jadi beliau keynote speaker sekaligus membuka, dan juga nanti keynote speaker yang kedua adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dari BRIN ya. Ya, insya Allah datang ya, karena tahun kemarin di Cilacap ya, itu Kepala BRIN ya, beserta Deputi Riset dan Inovasi Daerah itu kan datang ya, alhamdulillah ya. Semoga nanti ini di Blora juga kita undang ya, selaku keynote speaker ya. Terus juga karena ini temanya terkait dengan pangan dan pertanian ya, jadi temanya sendiri adalah pangan tersedia, petani sejahtera ya. Jadi riset dan inovasi untuk kemandirian pangan ya. Artinya di sini nanti ada narasumber dari Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, terus untuk mempermudah akses perbankan, akses modal petani dengan perbankan, nanti dari Bank Indonesia juga kita undang jadi narasumber. Terus juga dari penggiat ya atau praktisi daripada pertanian dan pangan itu nanti ada dari Gita Pertiwi ya dari Surakarta ya, dia sudah sering melakukan pendampingan untuk petani-petani dan
tentunya nanti karena kita kerjasama dengan Unika ya, nanti dari Unika ya menjadi juga salah satu sumber ya, narasumber. Jadi Profesor Budi Wijanarko ya, ini ya. Nah, jadi ini ya kami sampaikan juga rangkaian penutupan, rangkaian pameran produk inovasi ya, nanti ada acara seminar nasional. Nah, untuk PPI itu sendiri ya, tentunya PPI ini adalah suatu kegiatan yang sangat strategis ya, karena disinilah suatu wadah atau ajang ya untuk mensosialisasikan, untuk menyebarluaskan, untuk mempromosikan, untuk mempublikasikan hasil-hasil inovasi yang sudah dilakukan, sudah dihasilkan oleh masyarakat ya, inventor inovator, oleh pemerintah provinsi ya, para OPD, oleh pemerintah kabupaten kota, oleh perusahaan, BUMN, BUMD, akademisi. Lah ini kan sangat strategis untuk masyarakat datang ke sana ya. Masyarakat dari seluruh lapisan datang ke sana agar bisa mengetahui, oh ternyata sudah banyak inovasi-inovasi yang dihasilkan, yang diciptakan ya, untuk tentunya membantu kebutuhan mereka, kehidupan mereka dan sebagainya. Termasuk juga inovasi pelayanan publik ya. Artinya oh ternyata pemerintah sudah ada inovasi kebijakan-kebijakan yang mempermudah pelayanan kepada masyarakat ya. Saya kira itu poinnya ya. Di samping tentunya kalau itu tadi kan bagi pengunjung masyarakat, bagi inventor inovator ya, tetapi juga untuk UMKM, karena di situ kan juga ada UMKM ya, kuliner dan sebagainya. Lah itu juga tentunya dengan banyaknya masyarakat yang datang ya, menghadiri, menyaksikan PPI tersebut ya, otomatis nanti UMKM itu kan laku ya, makanan, souvenir dan sebagainya, kuliner dan sebagainya. Lah ini artinya kan pergerakan perekonomian di situ kan akan meningkat. Jadi itu Mbak poinnya. Jadi tidak hanya inovasinya, tetapi pergerakan peningkatan ekonomi juga akan meningkat di situ. Yeah. Ya, apalagi temanya juga menarik ya, pangan tersedia, betul, petani sejahtera. Ya, pangan tersedia, petani sejahtera. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Agung atas dan Mas Febri ya, terutama atas wawasan dan sharing-sharingnya hari ini gitu. Semoga PPI tahun ini dan tahun-tahun berikutnya juga bisa makin sukses gitu, membawa semangat dan inovasi serta menebarkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Tengah. Oke, jangan lupa Sobat Inovasi catat tanggalnya di tanggal 26 sampai 28 September 2025 di lapangan Kridosono Blora. Benar ya Pak ya? Betul. Oke, sampai jumpa di PPI dan salam inovasi. Jangan sampai kelewatan Sobat Brida, kami hadir kembali dengan tema-tema menarik di episode podcast berikutnya. Sobat Brida juga bisa mengikuti informasi lainnya di website bridajatengprof.jateng.go.id atau ikuti channel YouTube dari Brida Jawa Tengah, dan jangan lupa untuk follow Instagram di @bridajateng. Saya Lita pamit undur diri, sampai bertemu lagi di segmen Pride Podcast Riset dan Inovasi Daerah berikutnya. Like, comment, and subscribe.